Seret. Dan itulah yang menjadi duri dalam daging. Orang Midian, orang Amalek, orang Amok, Moab, itu semua menjadi duri dalam, menjadi musuh. Mereka saudaraan, tapi menjadi musuh. Dan kalau yang namanya musuh itu, mereka itu bisa membasmi total. Nah, di zaman itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan orang Amalek itu yang dulu menghalang-halangi orang Israel untuk masuk ke Kanaan dan terus mengganggu, mengancam terus. Makanya disuruh diperangi, harus dibasmi sampai habis. Karena mereka juga orang-orang yang sangat jahat, yang tega mengorbankan anaknya demi dewa yang mereka percaya. Mereka jahat sekali. Dan ingat itu 3.000 tahun yang lalu. Nah, hukum itu sudah dibatalkan oleh Yesus 2.000 tahun yang lalu. Bayangin, hukum itu kan Musa menulis Torah itu kan tahun 1400 sebelum Yesus. Nah, 1400 tahun kemudian oleh Yesus dibatalkan. Lukas 16 ayat 16. Yesus berkata, hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dalam bahasa King James-nya, sama Alternate Bible itu bagus ya. The law in force. In force itu kan berarti berlaku. Ya, berlaku sampai zaman Yohanes. Itu benar-benar artinya ada kadaluarsa enforce. Berarti kalau sekarang sudah unforce, sudah nggak berlaku lagi. Ya, itu kan enforce, berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan orang-orang bergegas, seluruh dunia, bangsa-bangsa itu bergegas memasukinya. Dulu itu yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang percaya Torah. Nah, sekarang semua orang, segala bangsa yang percaya kepada Yesus, yang percaya Torah, maksudnya orang-orang Israel ya. Tapi sekarang segala bangsa itu bisa. Sejak Lukas 16 ayat 16 Yesus bilang. Nah, kemudian Paulus menjelaskannya lebih detail lagi, Efesus 2 ayat 15. Yaitu dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Itulah sebabnya setelah zaman Yesus, sejak zaman Yesus, tidak ada satupun orang Kristen diperbolehkan membunuh. Bahkan ketika Petrus tebas kupingnya hamba imam besar, diambil, dipasang lagi sama Yesus. Disembuhkan dan bilang, orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Nah, kita nggak boleh tuh hidup dengan pedang. Ya, karena orang benar hidup oleh iman, bukan oleh pedang. Ya kan? Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Jadi oleh firman dan iman, bukan oleh pedang. Kita nggak boleh hidup oleh pedang. Itu ya, bahkan ada lagunya ya, aku bukan angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Ya, aku laskar Kristus. Ya, aku tidak menembaki musuh. Lagunya sekolah minggu kan dari kecil kita diajarinya begitu. Ya, diajarinya aku bukan angkatan udara, angkatan lautan, dan segala macam ya. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laksar Kristus. Kita nggak boleh nembakin musuh, ya. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi ideologi. Yang boleh diizinkan adalah berapologia, melakukan kritik sosial. Kita tidak boleh memberontak, demonstrasi melawan pemerintah, nggak boleh. Udah dirubah sama Yesus 2000 tahun yang lalu, bayangin. Nah, Muhammad mengembalikan kita kepada hukum Hammurabi. Jadi kalau Anda jadi Islam, Anda sedang kembali ke hukum Hammurabi. Yang hukum Hammurabi sendiri itu banyak dikoreksi oleh hukum Torah. Islam itu ngambil dari hukum Hammurabi ya, hukumnya itu ya bukan dari Torah ya. Mirip-mirip ya, beda-beda tipis. Tetapi beda nanti kelihatannya. Hukum Hammurabi adalah untuk keadilan. Demi keadilan. Hukum Torah adalah demi mengasihi sesama. Coba bayangin, kalau nggak ada hukum Torah, maka satu suku itu gara-gara matanya berkelahi, matanya luka, ya kan, matanya buta, satu suku itu bisa dibunuh semua. Makanya dikasihlah Torah supaya yang salah saja yang dihukum, jangan semuanya. Itu begitu kira-kira jawabannya. Moga-moga cukup jelas Pak Krul, ya. Haleluya. Satu lagi ya nih ya. Pak Kendi, iya, Pak Kendi, Kimberly. Ringkas pada ini ya, satu orang jangan lama-lama ya, maksimum 2 menit ya, supaya bisa gantian sama yang lain ya. Oke, silakan Kendi. Mana fotonya? Mana gambarnya mana? Ini aku mau kasih lihat PP-nya, keren nggak Pak? Ya nggak kelihatan lah di YouTube lah. Di YouTube nggak kelihatan lah.